Universalisme adalah satu pandangan teologia atau ide teologi yang mana semua manusia itu akan diselamatkan. Pasti saudara akan diselamatkan. Ide universalisme ini dimulaikan oleh seorang murid daripada para murid Yesus, ya, yang disebut dengan Origen, ya, generasi ketiga. Dia pertama-tama, kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, maka kita berarti ada di dalam Adam. Apa artinya kalau Anda berada di dalam Adam? Ya, maut. Ya, sangat disayangkan. Tadi pelajaran kita sebutkan satu kata, ya, universalisme. Ini kita akan coba membahas sedikit, ya. Universalisme yang tadi kita sudah bahas itu adalah satu pandangan teologia atau ide teologia, ya, yang mana semua manusia itu akan diselamatkan. Pasti saudara akan diselamatkan. Dan pasti semua akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada yang tidak terlewatkan. Semuanya. Oh, bagaimana dengan penghukuman, penghakiman? Wah, ini dimulaikan kurang lebih 1800-an tahun lalu, ya, oleh seorang yang akar daripada ide universalisme ini dimulaikan oleh seorang murid daripada para murid Yesus, ya, yang disebut dengan Origen, ya, generasi ketiga. Dia pertama-tama dia katakan apa? Dia katakan misalnya orang jahat itu dikatakan oleh Origen hanya akan dihukum sementara. Jadi penghakiman Tuhan itu betul, penghakiman Tuhan. Itu firman Tuhan bahas tentang penghakiman. Tapi itu sementara. Sampai mereka itu kapok, sampai mereka itu tobat, dihukum. Lalu kemudian mereka akan dipulihkan. Tidak ada yang dibinasakan menurut Origen. Dengan istilahnya, ya, ide teologianya disebut dengan apokatastasis. Ya, kalau Anda ingin mencari tahu, Anda Google, ya. Origen dia mula-mula kurang lebih akar daripada universalisme ini, pandangan dia, ya. Semua orang kurang lebih, orang jahat itu ya akan menerima hukuman Tuhan, tapi kemudian akan dipulihkan. Nah, pandangan universalisme ini itu sangat populer di kalangan saat ini disebut dengan pluralis. Orang-orang yang pluralis, ada orang-orang yang mereka yang percaya bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau Anda beragama apa saja, monggo, silakan, ya. Anda mau percaya Hinduisme, Buddhisme, Islam, dan lain sebagainya, semua silakan. Ya. Semuanya akan menuntun kepada keselamatan. Ya. Semua. Jadi pluralis ini ya boleh dikatakan pluralis ini adalah orang-orang yang dengan kata lain yang sangat-sangat liberal, ya, dalam. Kenapa? Karena pluralis ini dan liberal ini mereka membawakan satu ide universalisme ini sebagai satu reaksi, satu menentang para konservatif yang katakan apa? Wah, hanya satu-satunya jalan keselamatan itu apa? Yesus. Hanya kalau kita menerima Yesus kita selamat, tidak menerima Yesus. Wah, nah itu yang menyebabkan pluralis ini katakan, no, nggak boleh kita bikin seperti begitu dong. Semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu ya. Nah, ini kemudian untuk zaman kita, ya, saya bisa sebutkan sejarahnya daripada universalism. Ada gereja Unitarianism, ya, dari Universalist Church in Amerika, lalu Unitarianism itu yang menyebabkan universalism tersebut, ya. Tetapi untuk saat ini, di zaman kita saat ini dipopulerkan melalui buku yang ditulis oleh Philip Galli dan James Mulholland. Bukunya adalah If Grace is True. Jika rahmat itu benar, kenapa Allah akan menyelamatkan setiap manusia? If grace is true, why God will save every person? Inilah bukunya, saudara, ya. Inilah bukunya. If grace is true, God will save every person. Kenapa? Kenapa Tuhan akan selamatkan? Karena nanti kita akan lihat. Intinya nanti kita akan lihat. Kenapa Tuhan akan selamatkan seluruh umat manusia? Nanti ada satu kata yang menjadi kata inti daripada universalism. Tapi mari kita lihat. Mari kita lihat beberapa ide yang dibawakan oleh universalism ini. Misalnya dari buku ini, ya. Di halaman ke-8 dia katakan ini merupakan pengakuan dari kedua penulis. Tapi cukup menarik dalam buku mereka ini dua yang tulis. Tapi mereka menggunakan personal pronoun itu singular personal pronoun. Jadi I gantinya we, ya. Tapi yang menjadi pengakuan iman dari penulis buku ini, yang menjadi creed mereka adalah, I believe God will save every person. Saya percaya Tuhan akan menyelamatkan setiap orang, setiap umat manusia. Kenapa? Why? Kan itu pertanyaan buku ini. Why God will save every person? Because of love. Karena kasih Allah. Love is the core message
of the Bible, kata mereka di halaman 53. Kasih adalah pesan inti daripada Alkitab. Betul ya. Ya. Inilah sebabnya kita sering dengar orang memang fokus pada kasih. Oh, saya tidak salahkan. Saya khotbah tentang kasih. Saya tadi juga berbicara kiranya kasih Allah menyertai kita. Tapi mari kita lihat bahwa Allah memiliki apa? Satu kelengkapan yang sangat lengkap. Bukan hanya kasih Allah, tetapi juga apa ya? Kita tahu keadilan Allah itu dan kasihnya itu berjalan berdampingan ya. Jadi keadilan. Tapi bagi mereka, bagi universalis ini, wah, apa-apa itu kasih, khotbah semuanya kasih, betul, itu betul. Tetapi jangan hanya berat sebelah dengan kata lain ya, hanya berat sebelah. Lalu kemudian yang dikatakan juga di halaman 60 dikatakan, if God is a loving father, his love will persist until every one of his children is reconciled to him. Jika Allah adalah Bapa yang penuh kasih, maka kasihnya akan tetap ada sampai setiap anaknya diperdamaikan dengannya. Jadi biarpun Anda bilang, oh saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan di tahun 2023. Saya tidak akan mempercayai Tuhan. Saya akan membuat ini dan itu yang saya percaya. Saya nggak peduli mau Tuhan mau marah, tidak marah. Saya mau membunuh, saya mau bersinah, saya mau bikin. Tuhan akan terus bawa kita sampai kita bertobat. Kita semua. Sampai kita semua direkonsile, diperdamaikan dengannya. Jadi Tuhan akan dengan kata lain memaksa kita sampai kita harus selamat. Sampai kita harus selamat. Dan ini adalah satu pandangan yang dikemukakan ya berapa waktu lalu oleh seorang penyair Jerman yang bernama Heinrich Heine. Dia katakan apa? God will forgive me. Tuhan akan mengampuni saya. Kenapa Tuhan harus mengampuni saya? Karena itulah tugas Tuhan. Itulah bisnisnya Tuhan. Itu adalah pekerjaannya Tuhan. It is His business. It is His job. It is His description. Job description. Jadi tugas Tuhan itu tidak ada lain selain untuk mengampuni saya. Jadi saya mau berdosa. Seberdosanya saya. Itu urusan Tuhan untuk menyelamatkan saya. Untuk mengampuni saya. Ya. Dan mereka kemudian seakan-akan menggunakan ayat-ayat yang kalau boleh saya katakan secara terus terang saat ini, ayat-ayat yang out of context. Mereka tidak melihat konteks ayat itu secara lebih mendetail. Tidak ada melakukan exegesis. Exegesis adalah satu metode untuk menyelidiki Alkitab, di mana kita mencoba untuk melihat konteks ayat-ayat tersebut, hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya, gali ayat-ayat apa pengertian yang sesungguhnya, bagaimana ayat itu dimengerti di waktu yang lalu. Tapi mereka bilang, wah ini ayat ini berbicara, mereka paksakan ide mereka. Gantinya ayat itu dikeluarkan dari dalam dirinya, mereka memasukkan ide mereka ke dalam diri ayat-ayat tersebut. Jadi gantinya exegesis, mereka melakukan apa yang dikenal dengan istilah eisegesis. Mereka timbun itu ayat, gantinya ayat itu yang berkembang keluar. Jadi apa? Misalnya ayat-ayat yang salah mengertikan, yang mereka pikir ini menyokong universalisme, yang mereka tidak lihat hubungannya dengan ayat-ayat lain. Misalnya Roma 5 ayat 18, ini mereka katakan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, oleh kebenaran Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang akan mendapat beroleh pembenaran untuk hidup. Kalau hanya kata itu Anda baca, waduh, ya betul itu ya, universalisme itu. Betul sekali. Ya. Apalagi ayatnya, ini juga 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang mati dalam Adam, tapi semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan apa? Dengan Kristus. Ya. Berikutnya ayatnya, Kolose 1 ayat 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu. Waduh, semuanya diperdamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Inilah ya. Mereka tidak melihat ayat-ayat lain yang kalau kita lihat itu seakan-akan menentang ayat-ayat mereka. Dan gantinya mereka untuk melihat, kenapa ayat 1 bilang A, seakan-akan bilang A. Ayat lain kok seakan-akan bilang B. Gantinya mencoba untuk mereconcile, mereka hanya geserkan tuh ayat-ayat B, yang A-nya saja itu yang mereka pegang-pegang ya, yang mereka utamakan. Ada ayat-ayat yang kalau kita lihat memang menentang
idenya mereka, bukan menentang ayat, bukan menentang idenya mereka. Karena kita akan coba jelaskan ayat-ayat tadi itu ya, sebab satu ayat tadi itu kita akan coba jelaskan. Ada ayat-ayat yang menentang ide universalism. Ya, misalnya, Matius 25 ayat 46. Dan mereka itu, orang-orang itu ya, akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi tidak semua orang hidup yang kekal. Ada yang akan menderita apa? Siksaan yang kekal, kita sudah pelajari. Siksaan kekal, artinya siksaan itu yang kekal artinya penghukuman yang apa? Yang definitif, yang apa? Yang sesuai dengan perbuatan mereka, dan mereka akan apa? Mati secara tidak lagi akan berbekas. Kita sudah pelajari tentang ini ya. Atau Yohanes 3:16, ayat-ayat yang kita semua hafal, kita kuasai. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa. Artinya yang tidak percaya akan binasa. Tetapi yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang binasa, ada yang hidup. Ya. Ada yang binasa, ada yang hidup. Ayat lainnya yang menentang universalism, Yohanes 5, 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Kita sudah bahas waktu lalu. Pelajaran kita sudah pelajari pelajaran sahabat waktu lalu ya, tentang kebangkitan. Kebangkitan yang pertama itulah kebangkitan untuk kehidupan kekal. Tapi jangan sampai kita dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua ya. Kenapa? Kenapa? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada yang hidup, ada yang dihukum. Ya. Tidak semuanya hidup, tidak semua dipaksa untuk hidup. Ya. Kalau kita menolak untuk hidup, ya kita mati ujung-ujungnya. Kita mati. Ada lagi ayat-ayat, waduh banyak lagi yang menentang universalisme. Misalnya Roma 9:22. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tapi yang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya. Kita sudah lihat tadi ya. Lalu Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita sudah bahas. Orang jahat akan mati. Tidak semua orang. Jangan kita bilang, oh Allah itu kasih, Allah itu kasih. Kita terus, tapi tidak ada keadilan Allah. Jadi apa artinya kalau Allah kasih? Artinya pendeta saya berbuat apa saja yang saya mau dong. Kalau saya mencuri, nggak apa bedanya saya? Kalau saya pasti masuk dalam kerajaan surga, apa yang dapat menghalangi saya untuk mencuri, untuk membunuh, apa yang dapat menghalangi saya? Kalau ujung-ujungnya sama kita semua masuk dalam kerajaan surga, kenapa susah-susah? Ya, istilahnya ya, kenapa tidak mencuri saja dan membunuh dan lain sebagainya? Tapi firman Tuhan katakan, hey, kalau orang yang sudah diselamatkan, hiduplah sebagai orang yang sudah apa ya? Sudah selamat. Dan bukan hanya ayat-ayat ini yang menentang universalisme. Anda juga bisa baca Matius 8 ayat 12, Matius 25 ayat 41 46, Matius 26 24, Markus 3 Roma dan 2 Tesalonika dan seterusnya. Kalau kita jumlahnya kita itu kali-kalikan istilahnya, kalau berdasarkan jumlah ayat, maka lebih banyak ayat yang menentang universalisme, ide universalisme. Kalau demikian, bagaimana itu ya? Apa masalahnya dengan universalisme? Salah seperti saya sudah katakan tadi. Salah menginterpretasikan Alkitab dan gagal mengharmonisasikan ayat-ayat yang seakan-akan bukan menyoking, saya salah tulis, menyokong universalisme. Ya. Oke, bagaimana ini ayat tadi misalnya Kolose 1:19-20 itu dari beberapa ayat, tapi mereka umumnya ini Kolose 1:19-20 ini ayat emasnya universalisme gitu ya. Apa ya? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu. Waduh, diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, kalau kita lihat, kita memang dapat diperdamaikan. Allah, Yesus datang, Yesus mati untuk memperdamaikan ya. Tetapi ini bukan berbicara tentang apa? Berbicara tentang bahwa keselamatan kita ya, keselamatan itu akan disediakan bagi semua umat manusia. Tidak, ayat ini tidak berbicara tentang keselamatan. Ayat ini berbicara tentang pendamaian, tapi tidak berbicara tentang keselamatan bagi semua umat manusia. Apa yang ayat ini berikan? Ayat ini merupakan kesempatan atau panggilan untuk selamat yang diberikan saat Yesus datang dan menjadi pendamai bagi seluruh umat manusia
yang berdosa. Artinya kita dapat memperoleh kesempatan. Kita yang tadinya harus menerima upah dosa. Upah dosa maut. Tetapi karena Yesus yang telah datang, dia mengadakan pendamaian, maka kita dapat terhindar daripada maut tersebut. Jadi dengan kata lain, pendamaian yang universal, panggilan keselamatan, pendamaian yang universal itu panggilan keselamatan yang universal diberikan, yes. Tapi keselamatan yang universal, no. Kenapa no? Ya seperti kita sudah lihat tadi ya. Pendamaian yang universalnya itu yes, tapi keselamatan universal no itu kenapa? Misalnya 1 Timotius 4 ayat 10 berbicara tentang kedua poin ini. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Rasul Paulus katakan kepada pendeta mudanya ini, Timotius ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Pendamaian dia telah berikan. Dia menjadi juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi. Dia menjadi juru selamat bukan hanya untuk orang Advent. Bukan. Ya, dia adalah juru selamat untuk semua manusia. Terutama mereka yang apa? Percaya. Kenapa? Karena yang percayalah yang akan apa? Selamat. Dia menjadi pendamai bagi seluruh umat manusia. Tapi keselamatan itu hanya dapat diberikan kepada orang yang percaya. Orang yang tidak mau percaya, ya jangan dipaksa. Artinya mereka telah memaksakan diri mereka untuk tidak mau selamat, ya, dengan kata lain. Itulah ayat lainnya dapat kita lihat tentang pendamaian universal yes, keselamatan universal no. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang Adam berdosa, maka maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maut telah menjadi bagian kita semua saat ini oleh sebab dosa Adam, ya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yang telah menerima. Artinya ada yang tidak mau terima. Atau ada yang terima tidak bertahan. Ya, menyerah dia. Rasul Paulus katakan, aku telah bertahan sampai akhir. Ya. Tapi ada yang telah menerima tapi tidak bertahan. Ya. Kesombongan dirinya dan lain sebagainya menyebabkan dia keluar daripada kebenaran. Nah, tapi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia apa? Mereka akan apa? Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Apa ayat ini nyatakan bagi saudara dan saya? Ayat ini menyatakan bahwa manfaat kematian Kristus diterima. Manfaatnya kematiannya itu, keselamatannya itu diterima oleh semua orang yang ada di dalam Kristus. Sama seperti hukuman atas dosa Adam ditanggung oleh semua yang ada di dalam Adam. Manfaat itu diterima kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, maka kita berarti ada di dalam Adam. Apa artinya kalau Anda berada di dalam Adam? Ya, maut. Ya, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah keselamatan, kehidupan bagi semua orang yang percaya tentunya ya. Jadi kalau kita manfaat ya, kematian Kristus itu diberikan kepada semua orang. Kematiannya itu untuk semua orang, tapi manfaatnya kalau kita apa? Ada di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan kalau kita melihat, waduh ada kendaraan, waduh puji Tuhan teknologi manusia, ada mobil ya. Ada mobil yang kita bisa lewat. Tapi kalau kita cuma lihat-lihat mobil, tapi kita terus aja jalan dari kota ke kota, tidak masuk ke dalam mobil, mengambil manfaat daripada mobil, ya nggak ada gunanya. Ya. Manfaat itu akan kita peroleh kalau kita ada di dalam mobil, lalu kita bisa pergi dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada di dalam mobil dan hanya berjalan, walaupun kita lihat-lihat, maka itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi supaya kita menerima manfaat kematian Kristus yang menyelamatkan, kita harus berada di dalam Kristus. Harus ada di dalam Kristus. Artinya, ada orang-orang yang hanya melihat mobil-mobil yang berlewatan, tapi mereka tidak menerima manfaat daripada mobil. Jadi dengan kata lain, tidak semua orang menerima tawaran keselamatan. Tidak semua. Itulah sebabnya Roma 10. Roma 10 ayat 14 dan 15 katakan, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia. Jadi ada orang yang tidak mau percaya, tidak mau menerima keselamatan. Tapi juga pertanyaan bagi saudara dan saya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Itulah sebabnya, saudara dan saya, Anda yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawakan Injil keselamatan itu ya. Jangan kita hanya simpan bagi diri kita. Mari kita bawa saudara-saudari kita. Mari kita undang saudara kita untuk menerima Yesus Kristus. Untuk mendengarkan tentang Yesus. Kalau Anda merasakan damai, kesukaan surga. Ya, ada orang katakan, aduh kalau saya tidak membaca firman Tuhan, kalau saya tidak berhubungan dengan Tuhan, kalau saya tidak mendengarkan pekabaran-pekabaran firman Tuhan, kehidupan saya menjadi resah. Ada yang mungkin pernah bilang begitu. Ya, kalau itu sudah menjadi berkat, ya firman Tuhan itu, kabaran-pekabaran firman Tuhan menjadi berkat. Kenapa Anda tidak bagikan? Mari kita bagikan, mari kita undang saudara kita untuk kembali mempelajari firman Tuhan, membuka firman Tuhan. Ya, kenapa? Sebab ini katakan apa? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tidak semua menerima keselamatan, tapi kepada kita yang sudah menerima keselamatan, kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan. Adakah kita memberitakan Yesus kepada orang lain? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita suka mendengar kabar baik. Ya, ada begitu banyak kabar baik firman Tuhan yang saudara dan saya sudah peroleh. Mari kita apa? Mari kita memberitakan. Pada saat kita memberitakan, kitalah menjadi orang-orang yang diutus. Ya, tidak semua orang menerima tawaran keselamatan. Tidak semua orang dapat bertahan. Tapi marilah saudara dan saya, kita berdoa agar keselamatan yang Tuhan sudah berikan tetap dapat bertahan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin akan jatuh bangun juga di tahun 2023 ini ya. Tapi marilah kita tetap bertahan. Marilah kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, angkat saya kembali. Bantu saya kembali agar saya dapat berjalan kembali bersama-sama dengan Engkau. Sehingga seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, aku telah bertahan, aku telah mengakhiri dengan iman. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.